wabarakatuh. Ini nggak semangat atau sudah mengantuk Pak? Apa sudah tanggal 2 lagi nih jangan-jangan? Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina fi jami'in ni'am fi jami'i ni'amil ladzi as-sihah wal 'afiyah wasilatur rahim wal muwajjahah bil wujuh wa nashkuru ila Allah anna hadhihi al-lailah nahnu nahmadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi maulidi ad-dibai. Allahumma ashfina wa syafi'ina bi syafa'atin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Assalatu wassalamu ala khairul khalqi khalqillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratil ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah wa ma infaqa an maulidi dirhaman faman infaqa maulidi dirhaman faka'anna infaqa jibalan faka'annaka infaqa jibalan min zahabin. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para kiai, para ustaz yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Al-Ustaz Al-Awwaluddin selaku pengasuh dari Masjid At-Taqwa beserta jajaran DKM Masjid At-Taqwa yang saya hormati Al-Ustaz Iwan Setiawan, yang saya hormati Ustaz Zainal Arifin, yang saya hormati ini sesepuh dan bini sepuh kita yang insya Allah selalu muda terus awet muda.
Al Ustadz Tengku Muda Abadi, muda terus Pak ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Awet muda gitu ya. Semoga selalu membimbing kita dalam beragama di Telaga Harmoni dan bermasyarakat di Telaga Harmoni. Dan para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati jajaran wilayah kepengurusan rukun warga 015 Bapak Roni Mukhlas Nivianto ataupun yang mewakili dari jajaran kepengurusan RW 015, yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai 09 atau bahkan 10 ya sekarang yang sudah ada blok AB, yang insya Allah semoga bisa membimbing kita semua di dalam bermasyarakat untuk selalu guyub rukun, untuk selalu kompak di dalam bermasyarakat, tidak ada permusuhan, tidak ada saling cemburu sosial, tidak ada saling sikut-sikutan, dan tidak ada permasalahan. Amin Allahumma amin. Pokoknya warga perumahan Telaga Harmoni saya doakan dan kita doakan bersama, semoga guyub rukun, seduluran, selawase, berhasil baik rezekinya lancar, anak-anaknya soleh dan solihah, dan semoga para pemimpinnya juga amanah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin wal hadiroh, ibu-ibu dari jamaah Masjid At-Taqwa yang tidak bisa saya absen satu persatu karena sudah malam, nanti kalau di absen juga kelamaan ya. Dan yang tidak lupa saya cintai tim Hadrah Pusat Masjid At-Taqwa yang selalu mengiringi acara kita untuk membacakan maulid sebagai mahabbah, sebagai tanda cinta kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas limpahan nikmat, atas turunnya rahmat kepada kita semua, turunnya rahmah atau belas kasih Allah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa saling berbelas kasih, saling berbagi, saling mencintai dalam kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling nikmat itu adalah orang-orang yang saling berbelas kasih, orang-orang yang saling mengasihi. Sebagaimana kita setiap selesai sholat kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Kita selalu berdoa ya Pak ya, Bu. Apa setelah sholat langsung lari ini? Semoga kita bisa berdoa dan kita bisa mengamalkan apa yang kita doakan tersebut. Karena yang terbaik itu adalah orang-orang yang saling mengasihi, walaupun dalam keadaan bahagia ataupun sedang kurang bahagia, akan tetapi kalau saling mengasihi, bisa saling mengingat
dan saling bahwasanya kita hidup itu saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga kasih atau belas kasih kita itu ditujukan kepada yang maha terkasih, yaitu Allahur Rahman, Allah yang maha pengasih. Sehingga setelah kita diberi kasih oleh yang maha terkasih, semoga kelak nanti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Karena seperti doa kita, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendapat kasih sayang di dunia, maka sayang Allah yang paling utama adalah sayangnya Allah kepada orang mukmin di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jadi perkumpulan kita itu kita berharap sebagai perkumpulan orang-orang yang baik, min raudhatin min riyadil jinan. Kalau yang punya raudhah itu Pak Ustadz Aap gitu. Yang punya raudhah, istrinya kan namanya Ustadzah Raudhah kan. Kalau kita ya nurut lah bahasanya. Kita itu apa, bahasa Indonesia nurut itu ya ikutlah. Semoga barokah daripada maulid kita bisa menggali potensi-potensi yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diimplementasikan, untuk dipraktekkan di dalam keseharian kita. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah ruahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang selalu kita gali dan kita pelajari apa yang Kanjeng Nabi perintahkan kepada kita semua. Kita harus benar-benar terus belajar, istiqomah untuk belajar. Jangan sampai saya sudah tua, saya udah nggak waktunya belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Karena hakikatnya walaupun kita sudah sepuh, sudah tua, kita wajib belajar. Karena mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan semoga dengan kita belajar dan mencari ilmu ini, semoga kita disyafaati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lirik itu kan. Kenapa kita harus belajar untuk apa namanya? Dapat TV. Mempelajari Kanjeng Nabi terus. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah aku berikan kepadamu semua contoh yang baik, uswatun hasanah. Ini ibu-ibu biasanya ada yang namanya uswatun hasanah. Nah, kalau yang namanya uswatun hasanah itu harus memberikan contoh yang baik. Jangan namanya ini tidak sesuai, harus sesuai. Kita usahakan sesuai. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani. Maka kenapa kita setiap tahunnya, setiap bulan Rabiul Awal kita
merayakan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira kenapa? Ya karena kita ingin meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sendiri, bapak-bapak ya jarang mungkin yang mau membaca maulid lah. Kalau sendirian, yang ada kalau ngumpul ya paling sambil rokokan biasanya. Kopi itu katanya malah anaknya itu yang curhat ini, bukan saya. Bahwasanya ada pada Rasulullah itu uswah, contoh yang baik, tauladan yang baik, yang harus kita pelajari, yang selalu yang harus kita cari tahu. Jangan cari tempe ya, cari tahu bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut harus atau patut kita pelajari dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi tim hadrah menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu khairun nas atau kholqon wa khuluqon, bahkan khairul makhluk ya, sebaik-baiknya ciptaan Allah dari segi fisiknya ataupun dari segi akhlaknya. Jadi kita di dalam maulid ini kita itu harus mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari, oh Kanjeng Nabi itu sejak kecil itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, amanah, kalau berkata tidak berbohong, kalau berjanji ditepati. Berarti kita di dalam merayakan maulid ini kita mencontoh suri tauladan Nabi, misalkan salah satunya yaitu menjadi orang yang amanah. Begitu kita pulang ke rumah, kita bertambah mentambah meniru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan kita sebagai suami bekerja, ya amanah menjadi suami, amanah menjadi istri, amanah menjadi ketua RT atau RW, amanah menjadi apapun yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita harus amanah. Karena apa? Sebagai kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin kita banyak membaca maulid, kita itu harus semakin banyak mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kalau bisa safari maulid dari putaran pertama nanti bisa mengkhotamkan kitab maulidnya. Jangan hanya wahtazal saja yang dibaca, nanti sampai terakhir. Tapi ketika mahalul qiyam ya mau dibaca wahtazalnya, agar kita tahu, oh Kanjeng Nabi itu ternyata itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita minimal mencontoh salah satunya itu, belajar sedikit demi sedikit. Gak mungkin kita langsung bisa mencontoh Kanjeng Nabi secara penuh. Dan perkumpulan kita ini adalah juga sebagai tanda kita itu rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah ditaruh semua, ini kayaknya lagi ini ya.
Bisa ditabur lagi nggak ini? Bisa. Bisa ya. Bisa. Bahwa tadi disampaikan orang-orang yang rindu kepada Kanjeng Nabi nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Monggo rokok aina ya syauqon. Ini sudah personilnya ada yang rokok dulu ini. Ayo, monggo. Di stand dulu biar enak ini. رقد علينا يا سوقان ولطيبة دربت عزقان فأتيت إلى حبيبي وهدايا قلب ورفقان رقد علينا يا سوقان ولطيبة دربت عزقان فأتيت إلى حبيبي وهدايا Ternyata kerinduan itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup kita hanya mengaku-mengaku saja. Cinta, kalau kita cinta kepada anak kita atau istri kita, apa Pak kira-kira? Menafkahi. Sedangkan kalau kita mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, kita pernah nggak menyempatkan waktu kita untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
dalam hati kita. Kita selalu mengatakan kita cinta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah betul kita itu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa sering kita menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan menyebut nama yang lain? Kalau cinta kan sering disebut, kalau cinta kan sering disebut, sering dibaca riwayatnya. Maka wahyu yang pertama diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah atau nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kalau kita mengaku cinta terhadap Kanjeng Nabi, maka bacalah potensi-potensi yang kita miliki untuk kemaslahatan daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita rindu, maka bacalah sirahnya Kanjeng Nabi untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mengaku rindu, tapi keseharian kita tidak meniru Kanjeng Nabi, berarti kurang rindu. Jangan mengatakan kita cinta sedangkan kita itu tidak meniru Kanjeng Nabi. Ya tolong bacalah apa yang memberikan manfaat bagi umatnya Kanjeng Nabi. Kita contoh seperti Kanjeng Nabi. Mungkin sebagai pemimpin kita harus amanah tadi. Oh, masyarakat Telaga Harmoni ini harus saya ayomi sebagaimana Kanjeng Nabi mengayomi. Karena Nabi juga selain pemimpin agama, Kanjeng Nabi juga sebagai pemimpin negara. Oh, so saya ayomi sebagai pemimpin negara, pemimpin wilayah RT-an saya, masyarakat saya harus saya lindungi semua. Seperti RT-RT kita, alhamdulillah. Dengan menyebut nama Allah. Jadi jangan meninggikan nama kita, jangan ingin kita dihargai, tetapi kita membantu orang, membantu masyarakat itu karena kita itu ingin menyebut asma Allah sebagai implementasi, sebagai praktek kehidupan bahwasanya kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Indonesia ini atau di wilayah kita ini kadang-kadang itu ya mohon maaf, praktek di dalam kehidupan sosialnya itu kadang-kadang masih perlu adanya ruh, masih perlu adanya ruh di dalam kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di Telaga Harmoni ini sudah bisa melaksanakan safari maulid di tahun kedua ini. Kita bersyukur kepada Allah karena ini juga salah satu bukti cinta kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Man 'azzama, barang siapa yang mengagungkan maulidi, hari kelahiranku, maulidku. Maksudnya tidak hanya mengagungkan harinya saja, tetapi meneladani Kanjeng Nabi. Kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku akan mensyafaatinya di yaumil qiyamah. Karena nikmat yang terbesar yang kita bisa nikmati nanti di akhirat itu, dia mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masuk surga itu bukan kata di Imam Ghazali itu ketika di dalam Ihya Juz 3 itu, masuk surga itu bukan karena amalan kita, Pak, tapi masuk surga itu karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah yang paling besar itu diperuntukkan bagi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita kepengen masuk surga, maka yang paling kepenak, yang paling gampang itu kita berharap syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalam keseharian kita, mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, man infaqo dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham, faka'an nama infaqo jibalan min zahabin. Barang siapa berinfak 1 dirham, 1 dirham itu ya berapa kalau dirupiahkan? Ya mungkin 1 dirham itu untuk maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti halnya berinfak 1 gunung emas. Berarti tadi yang membawa 1 kantong kresek jeruk ini seperti infaknya 1 gunung jeruk. Yang infak 1 galon air mineral, maka ya mungkin seperti Danau Telaga Harmoni ini infaknya, bisa untuk berenang. Maka kita kalau ada maulid, jangan pelit-pelit, jangan kita eman-eman untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena balasannya ini yang begitu luar biasa. 1 dirham itu dibalas 1 gunung emas. Nah, apalagi yang 1 teko kopi itu, 1 danau kopi buat ngopi sampai kembungnya, untuk berenang gitu. Maka sudah sepantasnya bagi kita di dalam perayaan maulid ini, kita harus bersuka cita, harus bergembira. Maka di setiap RT yang akan kita lewati, kita harus bergembira dengan datangnya maulid ke lingkungan kita. Jangan ketika ada maulid di lingkungannya, aduh, iuran lagi. Waduh, duit lagi. Jangan sampai kita merasa keberatan, karena tadi kalau kita kepengen mendapatkan syafaatnya Nabi, ya kita bagaimana mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita agungkan, kita kita agungkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita biasanya kalau Agustusan untuk uang untuk dangdutan saja tidak keberatan, ya untuk Kanjeng Nabi satu kali lah, satu kali dalam satu tahun ya jangan keberatan, karena begitu agungnya pahala yang akan kita peroleh daripada maulid. Yang datang ya dapat syafaat, apalagi yang mau bersedekah, yang mau infak. Itu juga teladan bagi kita semua bahwasanya di dalam bermasyarakat itu, ini kalau apa ini temanya itu, jembatan sinergikan ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, fil musyarakah, di dalam hidup bermasyarakat itu harus adanya saling komunikasi, saling interaksi antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Kalau antara satu RT, satu wilayah itu tidak saling kenal, maka insya Allah lingkungan tersebut itu kurang ukhuwahnya. Dengan adanya safari maulid ini, mari sama-sama kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saling rindu, kita agungkan, kita semarakkan, kita apa tadi kalau Ustadz Aab itu sampaikan, berilah sedekah yang terbaik yang kita miliki, yang kita bisa, yang kita ikhlas untuk mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali-kali atau 2 kali, 3 kali tidak masalah, tidak membuat kita kekurangan. Dengan kita mencintai Kanjeng Nabi, orang yang kepengen gampang sukses dunia, maka perbanyak sholawat, perbanyak sedekah kepada ahli sholawat. Kata ibunya saya itu kalau menyampaikan kepada santrinya, perbanyaklah sedekah untuk kegiatan maulid. Perbanyaklah juga kegiatan maulid, bacalah kitab maulid. Untuk apa? Agar supaya lingkungan yang dibacakan maulid itu mendapatkan kedamaian. Karena sirrinya atau rahasianya di dalam kitab maulid itu yang tadi kita baca itu, tadi di Mahalul Qiyam apa yang itu banyak orang. Salah satunya itu untuk menenteramkan hati-hati orang yang sedang tidak tentram. Jadi kalau orang-orang yang hatinya sedang keras, sedang apa biasanya sedang tidak karuan, maka datanglah ke majelis maulid agar supaya hatinya tentram. Coba kalau pas Mahalul Qiyam, hati kita kan rasanya sejuk, rasanya tenang, karena kita memohon kepada Allah dan memohon kepada Kanjeng Nabi agar supaya kita, lingkungan kita, wilayah kita diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kita masih bisa merayakan maulid. Berbahagialah kita dan bersemangatlah kita ketika kita dan lingkungan kita bisa merayakan maulid. Fa insyaallah kita semua akan damai hatinya. Fa insyaallah kita semua akan dipenuhi dengan rahmah dan barokah dari Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, nanti begitu safari ini dimulai dari per-RT, tetaplah istiqomah. Mari sama-sama kita semarakkan. Dari ustadz-ustadz yang akan datang ini kan banyak. Kalau saya terusan bosen insyaallah jamaahnya ini. Kalau saya terus ya bosen. Maka kita giatkan, kita semarakkan, baca
bacakan maulid yang terbaik, niatkan maulid yang terbaik untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan untuk kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan saya berpesan nanti ketika maulid itu muter, maka kitab maulidnya juga itu dibaca berkelanjutan. Jangan hanya Alhamdulillahil qawi sultana cuma sampai Fathasal. Juga dibaca Kanjeng Nabi itu bagaimana merawat masyarakat ketika berumur 35 tahun. Kanjeng Nabi itu menyatukan umatnya, menyatukan suku Quraisy. Oh, ternyata sholat itu awalnya itu cuma 2 rakaat, dua waktu awalnya sebelum Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj baru 5 waktu. Itu ketika nanti dibaca setiap jalannya maulid kita baca, jadi kita tahu sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk maulid tiba, maulid apa? Itu namanya berjanji, maulid Situtiror ataupun yang lain. Karena induk daripada maulid itu adalah maulid berjanji, maka bacalah per episode ini nanti bertambah dan terus bertambah. Oh, ternyata Kanjeng Nabi, kita menjadi tambah tahu. Oh, Kanjeng Nabi itu seperti ini, umur 40 tahun menerima wahyu. Oh, umur 25 seperti ini. Jadi kita pemahamannya terus bertambah, pengetahuannya terus bertambah, sehingga menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mahalul qiyam tetap, tapi juga kita harus tetap dibacakan babnya, agar supaya menambah haibah kita, menambah semangat kita. Telaga Harmoni alhamdulillah bisa membaca maulid sampai khotam. Oh, ternyata dengan kita meneladani Kanjeng Nabi, oh Kanjeng Nabi seperti ini, sehingga kita bisa meneladani. Jangan sampai kita itu sebagai umat Islam tidak tahu Kanjeng Nabi itu seperti ini, seperti ini. Berarti kita seperti dongeng, karena tidak tahu betul siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus pelajari, kita harus gali semua yang ada di dalam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupan kita itu semoga warga perumahan Telaga Harmoni ini hidupnya itu selamat di dunia, sukses di dunia, dan sukses di akhiratnya. Karena di dalam maulid itu begitu banyak rahasia yang bisa kita gali, begitu banyak potensi yang bisa kita maksimalkan, yang kadang-kadang kita itu memang belum mempelajarinya. Maka kita harus pelajari betul. Oh, Kanjeng Nabi ini di dalam Fathul Makkah, di dalam merawat masyarakat yang begitu majemuk seperti ini. Oh, Kanjeng Nabi itu dalam bekerja itu seperti ini. Oh, Kanjeng Nabi itu di dalam berumah tangga itu seperti ini. Oh, ini berarti bisa diterapkan di dalam kehidupan saya sedikit demi sedikit. Ya tidak bisa 100%, tapi intinya kita mulai dari maulid itu, marilah sama-sama kita rubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Dengan barokahnya maulid kita berproses menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dengan membaca maulid kita mulai tumbuhkan peradaban yang bagus, yang penuh dengan penuh dengan ukhuwah, penuh dengan kecintaan, dan kita menghilangkan kehasutan, kedengkian di antara masyarakat.
Dengan barokahnya maulid kita mempelajari maulid ini, oh Kanjeng Nabi ini di dalam kesehariannya kita contoh seperti ini. Nanti kita dengarkan ustadz-ustadz yang akan datang sehingga kita semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita sukses, semoga kita barokah di dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kekhilafan, dan ada tutur kata saya yang kurang sopan atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah selalu menjaga kita semua. Barokahnya maulid ini kita bersama-sama niat lihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya maulid ini kita semakin baik di dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, di dalam karir pekerjaan, dan di dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba jami'i masyayikhina wa likafatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik في هذه الليلة يا الله. اللهم لتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وببركة المولد النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لنا يا الله. نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله اشفع لنا يا الله. يسر لنا أمورنا يا الله. يسر لنا أمورنا يا الله بنور هدايتك وبنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقضي حاجاتنا يا الله. وقضي حاجاتنا يا الله بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وولدا صالحا وعمرا طويلا. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا الله بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ارفع لنا يا الله. ارفع درجاتنا يا الله. ارفع درجاتنا يا الله. ارفع درجاتنا يا الله. برحمتك نستغيث. برحمتك نستغيث. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dan satu lagi, marilah kita semangat untuk selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi. Minimal di dalam hati kita, kita sempatkan setiap satu hari satu malam kita membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun ketika memasak, ketika bekerja, ketika membawa motor, monggo sambil bersolawat, sambil menyebut asma Allah, sambil menyebut kita kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita
sering bersolawat, kita banyak bersolawat, insya Allah hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih